Halo semuanya, kita dari kelompok 10 di sini akan presentasi tugas besar yang kedua yaitu analisis data. Eh, di sini anggotanya ada Azra Haikal 165 22005, ada Emma Taula 196 22065, terus ada Fabian Iza 196 22085, dan yang terakhir Wisendra Lunar Malam 196 22105. Uh, Data yang kami pilih yaitu berasal dari link berikut www.kaggle.com tentang penjualan video games. Berikut adalah beberapa deskripsi dari data tersebut. Data yang kita pilih ini berisi tentang penjualan game di seluruh dunia yang diurutkan secara peringkat penjualannya, yang datanya diambil dari tahun 2020. Isi dari data tersebut itu berupa peringkat penjualan, nama game, platform game, genre game, tahun penjualan, publisher, penjualan di Amerika Utara, penjualan di Eropa, penjualan di Jepang, dan penjualan di tempat lainnya. Nah, dari data-data tersebut akan dicari korelasi antara tahun terbit dengan penjualan game tersebut. Jadi berikut adalah format, dimensi, dan ukuran dari data tersebut. Format datanya adalah Microsoft Excel atau .xlsx. Jumlah barisnya ada 16.291 baris, kolomnya ada 11, dan ukuran datanya itu 873 kilobyte. Baik, berikut saya akan menjelaskan berdasarkan setiap atribut per kolom. Yang pertama, di kolom pertama ada rank, yaitu ranking dari penjualan game tersebut. Kedua ada name, yaitu nama dari game tersebut. Kemudian ada platform, yaitu basis dari game tersebut. Year, itu tahun terbitnya game tersebut. Genre, jenis dari game tersebut. Publisher, perusahaan yang menerbitkan game tersebut. NA sale, U sales, GP sales itu pendapatan dari penjualan di Amerika Utara, Eropa, Jepang. Dan untuk negara lainnya dimasukkan ke order sales. Dan di kolom terakhir ada global sales yang menjumlahkan dari semua sales dari seluruh daerah. Yang berikutnya ini jenis setiap kolom. Kalau kolom rank itu jenisnya ordinal, kalau yang name jenisnya nominal, yang platform jenisnya nominal, yang year jenisnya discrete, terus genre sama publisher jenisnya nominal, terus NA sale, EU sale, JP sale, dan other sale itu jenisnya kuantitatif continuous. Berikut adalah tabel dari sampel data. Kita ambil sampel 5 teratas dan 5 terbawah saja, karena datanya sangat banyak. Statistik setiap atribut data dapat diketahui bahwa ada rata-rata, standar deviasi, maksimum, dan minimum. Untuk tahun rata-ratanya itu dikeluarkan pada tahun 2006. Yang paling baru tahun 2020 dan yang paling tua itu tahun 1980. Penjualan di Amerika Utara, Eropa, Jepang, dan negara lainnya dapat dilihat rata-rata, standar deviasi, maksimum, dan minimumnya masing-masing. Berikut untuk kodenya, yaitu data frame atau nama datanya .display. Akan ditampilkan seluruh statistik dasar seperti tahun, mean, standar deviasi minimum, 25% percentile, 50%, 70%, dan maksimal. Oke, ini kode untuk mendapatkan persentil 90% dan 10%. Terus yang di sebelah kanannya itu outputnya. Kalau yang atas 90%, yang bawah 10%. Berikut ada histogram statistik dari data penjualan. Di sini ada rata-rata di antara tahun 2000 sampai 2010 rata-ratanya. Kemudian maksimumnya di tahun 2020 dan minimum penjualan di tahun 1980. Sekarang ada statistik penjualan. Penjualan dengan revenue yang paling tinggi itu ada di Amerika Utara, diikuti oleh Eropa, Jepang, lalu negara lainnya. Dan berikut untuk statistik penjualan untuk rata-rata standar deviasi secara visualisasi datanya.
Ini penjelasan dari statistiknya. Dari semua statistik di atas bisa disimpulkan rata-rata dari jualan global adalah 0,54. Terus nilai standar deviasi dari setiap area atau negara itu kecil, yang artinya persebaran data penjualan itu cenderung untuk mendekati rata-ratanya. Yang berikutnya, nilai minimum dan maksimum untuk penjualan global adalah 0 dan 82,7. Terus penjualan terbesar itu ada di Amerika Utara. Berikutnya ada visualisasi dari data kami, yaitu yang pertama ada pie chart dari 20 publisher game teratas. Dari pie chart di samping dapat disimpulkan bahwa Electronic Arts adalah publisher yang paling laku. Ada juga visualisasi platform yang dijual yang paling banyak. Dari diagram bar horizontal dapat disimpulkan bahwa DS adalah platform yang paling banyak terjual. Untuk visualisasi diagram dapat disimpulkan bahwa game action adalah jenis genre yang paling. Yang berikutnya ini visualisasi antara tahun dengan penjualan. Kalau kita lihat di bawah itu garis-garisnya tidak beraturan ya. Artinya penjualan itu tidak berhubungan dengan tahun gitu. Nah, visualisasi dari korelasi tersebut dapat kita lihat menggunakan dot core ya. Di sini kita lihat jika nilainya semakin mendekati 0, maka semakin dua kolom tersebut tidak berkorelasi, dan jika mendekati 1, maka dua kolom tersebut berbanding lurus, dan jika mendekati min 1, maka dua kolom tersebut semakin berbanding terbalik. Semakin besar penjualan di satu daerah, maka penjualan di daerah lainnya akan semakin besar juga. Semakin lama, penjualan di Amerika Utara dan di Jepang semakin menurun. Semakin lama, penjualan di Eropa dan di area lainnya semakin naik, namun kenaikannya kecil. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 10 dari tugas analisis data. Baik, di sini adalah source code dari kelompok kami, yaitu kelompok 10. Di sini kita menggunakan pandas, jadi import pandas SPD, kita menggunakan plot Python sebagai pipeline, dan menggunakan NumPy untuk beberapa data. Pertama kita read Excel dulu. Jadi game definite data adalah nama variabel dari data frame kita. Read Excel vgcells.xlx. Di sini kita jawaban tugas 3 kami, kemudian tugas 4 kami, dan untuk tugas 5 yaitu statistika dasar, kita menggunakan game revenue data.describe. Itu di sini akan menampilkan rank, year, minus sales, use sales, 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 global sales dengan beberapa data. Dan untuk percentile 10% dan 90% tidak termasuk di sini. Jadi kita harus memakai kode lain, yaitu percentile 1 dan 1. Jadi ini berikut adalah 10% dan berikut adalah 90%. Dan untuk tugas 6 yaitu visualisasi, kita di sini menggunakan untuk pie chart untuk 20 publisher terbesar atau top 20 publisher. Kemudian kita menggunakan bar horizontal untuk proposal platform. Di sini DS paling tinggi. Kita menggunakan bar untuk frekuensi dari genre atau genre paling banyak. Dan di sini data yang berhubungan dengan waktu, yaitu hubungan dari tahun rilis dengan penjualan. Di sini terlihat datanya sangat tidak beraturan, yang berarti hampir tidak berkorelasi. Nah, dari semua grafik bisa dapat disimpulkan. Lalu untuk tugas 7 kita menggunakan kode, yaitu nama data frame, data correlation, dan kita hanya mengambil numerik. Jadi waktu sekarang kita akan sini tampak ya di rank
rank di beberapa sales itu malah minus, tapi namun mendekati. Jadi dibilang tidak berkorelasi tidak juga, tapi berbanding terbalik. Dan untuk tahun di sini, tahun rilis dengan sales lainnya itu mendekati 0 semua. Jadi mereka benar-benar hampir tidak berkorelasi. Dan sales lainnya cenderung positif dan mendekati 1. Jadi mereka berkorelasi lurus, kecuali untuk JP sales dengan order sales. Oke, segitu saja untuk visualisasi dari source code kami. Masih banyak.